mengeluarkan resolusi yang menjadikan 15 Maret itu 2022 sebagai hari memerangi Islamophobia. Memerangi, Pak. Itu bunyi resolusinya itu adalah International Day to Combat Islamophobia. Combat. Jadi bukan hanya menyatakan sikap tidak setuju dengan Islamophobia, tapi bahwa Islamophobia ini harus diperangi. Berarti itu alhamdulillah ya. Kenapa diambil peristiwa tanggal 15 Maret itu? Kenapa 15 Maret yang dijadikan hari anti Islamophobia itu? Diambil dari peristiwa 15 Maret 2019 ketika terjadi pembantaian terhadap umat Islam di Selandia Baru, di 2 masjid, Pak, di Selandia Baru, dan yang mengakibatkan ada 51 umat Islam syahid dan lebih dari 40 orang itu luka-luka. Peristiwa yang sangat luar biasa, biadab gitu. Nah, maka momen tanggal 15 Maret itu yang dijadikan oleh PBB sebagai hari untuk memerangi Islamophobia itu. Nah, harusnya resolusi PBB ini disambut, Pak. Disambut dengan sikap yang jelas oleh umat Islam di dunia, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya umat Islam. Ini malah orang kafir sendiri ya, PBB itu yang sudah menyatakan itu. Umat Islam di Indonesia yang mayoritas caricing, memble misalnya. Jadi bagaimana sikap kita? Kalau menurut saya ada 4 ya yang harusnya dilakukan oleh kita umat Islam itu. Yang pertama, jangan lagi kita ada umat Islam yang terpancing, Pak, oleh orang-orang yang oleh para mereka Islamophobia, baik orang-orang kafir yang berbaju kafir maupun orang kafir yang berbaju Muslim. Yang di negeri ini lebih gencar itu dilakukan itu oleh orang-orang kafir berbaju Muslim. Coba lihat di media sosial itu, Pak. Kalau saya sudah enek, Pak, saya malas buka-buka itu. Nah, bikin darah kita mendidih. Ya udah, nggak usah ditanggapi saja, Pak. Kalau saya, ini banyak sekali orang ngirim SMS atau WA kepada saya, atau ada yang langsung nelfon karena udah nggak sabar, kesel gitu ya. Ini gimana katanya Pak Kiai? Kok ada gitu umat Islam bahkan sarjana dia itu, kerjanya setiap hari itu melecehkan ajaran Islam, menghina ajaran Islam, mencemohkan ajaran Islam. Saya selalu menjawab pada mereka, yang salah itu kita. Kok orang seperti itu kita sebut Muslim? Pasti bingung kalau itu Muslim. Gak mungkin Muslim melakukan itu, Pak. Mana mungkin ada seorang Muslim menghina kesucian agamanya sendiri, Pak. Yang ada itu harusnya seorang Muslim itu mendidih darahnya ketika agamanya itu dihina. Ya, mendidih, tapi tidak perlu melakukan tindakan apa-apa, karena kita hidup di negeri, ya tentu kita harus patuh dengan hukum yang ada. Jadi minimal mendidih lah itu.
Nggak mungkin ada seorang muslim menghina agamanya sendiri, Pak. Nah, celakanya kita ini masih sering menganggap mereka itu muslim, Pak. Kok bisa muslim menghina Islam? Ya salahnya kenapa kita menganggap yang begitu muslim? Kok bisa-bisanya ada orang mengaku muslim lalu menolak ajaran Islam? Ya salah kita menganggap kenapa itu muslim. Di kita ini memang aneh, Pak. Dan ini memang berhasil ya, orang-orang sekuler, orang-orang liberal itu mencuci otak kita umat Islam yang awam ini ya. Sehingga fungsi Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, Al-Baqarah 185, sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk hidayah bagi manusia agar kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah. Sudah lama mereka berhasil menyingkirkan Islam dari kehidupan kita umat Islam. Sudah lama itu. Dan makin hari makin terus akan dikikis, Pak. Dengan cara apapun, dengan cara mengatakan bahwa misalnya jilbab ini hanya budaya Arab, itu bukan aturan Islam. Dengan berusaha mereka itu. Nah, celakanya orang-orang yang seperti itu disebut malah cendekiawan muslim. Dulu ada seorang yang sangat terkenal cendekiawan muslim itu, juga terkenal dia sebagai bapak sekularisme di Indonesia. Bapak sekularisme cendekiawan muslim. Kan cilaka, Pak. Ada orang menentang ajaran Islam, bahkan ya mengusulkan agar Al-Baqarah 120 dibuang dari Al-Quran. Disebut kiai. Makanya saya sering mengatakan, dugaan saya iblis yang asli itu paling bingung di Indonesia, Pak. Bingung di Indonesia iblis dengan bandungan umat Islam di Indonesia. Itu kumaha jadi kararieu itu. Saya tuh kata iblis, badan kalau saya ini membahasakan bahasa iblis ini ya, saya mewakili pernyataan iblis itu, lamun ini. Saya kata iblis tuh, kurang apa keimanan saya kepada Allah? Kalian tidak pernah berdialog dengan Allah, tidak pernah menyaksikan Allah bahwa Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak. Saya berdialog langsung dengan Allah. Siapa yang berani meragukan keimanan saya? Kata iblis. Jadi pantaslah kalau iblis itu sebelum dilaknat oleh Allah, hidup dia dengan keturunannya dalam keimanan selama 80.000 tahun. Lalu kenapa akhirnya dia dilaknat? Hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Jadi kata iblis, kalau saya yang beriman selama 80.000 tahun dinyatakan gugur keimanan hanya karena mengkufuri satu aturan Allah, ari si eta berapa aturan Allah yang ditentang, berapa aturan Allah yang dicemoohkan? Mana iblis pernah mencemoohkan aturan Allah? Dia hanya menentang, Pak, nggak pernah menghina aturan Allah. Ayo disebut cendekiawan, ayo disebut kiai, maut di saya teh, ayo disalatkan. Pan bingung cek saya, cek iblis, bingung. Mana aya iblis disalatkan? Jadi kalau belakangan-belakangan ini begitu gencar ya, ada keinginan segelintir orang di negeri ini yang menghimbau agar kita umat Islam itu tidak lagi mempergunakan istilah kafir. Masih ingat? Siapa mereka ini?
Kenapa mereka harus gelisah dengan istilah kafir? Harus kita ganti Al-Quran? Allah menyebut manusia itu hanya dua, Pak. Kalau tidak mukmin, kafir. Yang beriman terhadap ajaran Islam itu mukmin, yang menolak ajaran Islam kafir. Apakah si kafir ini nanti bentuknya musyrik, menyekutukan Allah? Apakah si kafir ini bentuknya mulhid, ateis? Apakah si kafir ini nanti bentuknya munafik, pura-pura beriman padahal sebenarnya dia kafir? Nah, itu semuanya kafir, Pak. Lalu mukmin itu nanti ada tingkatannya, ada yang baru tingkatannya muslim, ada yang lebih tinggi lagi muslih, ada yang lebih tinggi lagi muhsin, ada yang tinggi lagi muttaqin. Nah, itu tingkatan, semuanya itu mukmin, Pak. Jadi manusia itu hanya dua, kalau tidak mukmin ya kafir. Masa harus kita ganti semua Al-Quran? Kita buang itu kuliah ayyuhal kafirun, jadi kuliah ayyuhal non muslim. Lalu siapa yang resah dengan istilah kafir ini? Sudah ratusan tahun di Indonesia nih, orang-orang kafir belum pernah ada satupun yang menyatakan orang kafir berbaju kafir. Kami tidak rela disebut kafir. Nggak ada, Pak. Orang-orang di luar Islam itu, bahkan kemarin sedang ribut-ributnya istilah kafir agar dirubah menjadi non muslim itu, ketika ramai ribut itu, malah seorang tokoh non muslim, saya mengikuti itu di videonya, Pak, menyatakan kami selama ini tidak keberatan disebut kafir, sebab dalam Islam mereka yang bukan muslim itu istilahnya kafir. Ya sudah, kami memang bukan muslim, maka kafir istilahnya. Selesai, katanya. Jadi resah dengan istilah kafir sah. Yang resah dengan istilah kafir itu orang-orang kafir berbaju muslim, Mbak. Yang mereka menurut Al-Quran dan Sunnah, mereka sudah kafir dengan ucapan, perbuatan, sikap, dan prinsip hidupnya seperti itu. Mereka berpotensi untuk dinyatakan kafir, Pak. Maka mereka ingin agar istilah kafir itu tidak ada, Pak. Tapi gantilah dengan istilah non muslim, sehingga mereka tidak mungkin dituduh non muslim. Gespogo agama saya mah Islam. Nah, itu aman mereka, Pak. Mereka yang resah ini, Pak. Piraku saya cendekiawan muslim disebut kafir. Nah, itu satu upaya mereka itu, supaya jangan sampai mereka dikafirkan. Padahal tidak ada umat Islam berani mengkafirkan orang lain, Pak. Mau dia ulama, mau dia majelis ulama. Majelis ulama pun akan menyatakan ini kelompok kafir, kelompok sesat berdasarkan firman Allah. Yang berhak menentukan itu Allah, Pak. Cek Allah nukia kafir. Ulama hanya menyampaikan, Pak. Nah, upaya lain itu untuk mereka tidak dituduh kafir, padahal geus puguh kafir. Tapi mereka ingin tetap nampak baju Islamnya gitu. Nah, mereka maka tuduhlah setiap orang yang mengkafirkan itu sebagai kelompok takfiri. Hati-hati katanya, di negeri ini sekarang banyak kelompok takfiri. Yaitu kelompok orang-orang yang kerjanya tukang ngekafirkan batur. Nah, nanti ketika ada seorang ustadz bisa mengatakan bahwa orang dengan ciri-ciri ini menurut Allah adalah kafir, adalah sesat. Nah, ini katanya kelompok takfiri tong didenge. Nah, itu, Pak. Makin terpisah ajaran Islam dari kehidupan. Itu keinginan mereka. Saya kalau boleh menyarankan gitu ya, sebaiknya umat Islam gak harus melayani yang begini, Pak. Sayangnya kita banyak umat Islam yang mungkin gak tahan gitu ya, dilayani di media sosial itu, ya makin jadi mereka, Pak. Karena memang orang-orang seperti ini maunya dilayani, Pak.
Sama misalnya itu ya, kalau seorang istri misalnya marah pada suaminya gitu ya, maunya si suami itu kan melayani kemarahannya itu dengan sikap kumaha gitu. Tapi kalau si istri marah-marah lalu suaminya baca koran gitu, si suaminya itu main HP gitu, pasti istri beki keheul, makin jadi dia marah-marahnya. Oke, kira cobaan. Gitu. Suami marah-marah gitu kan, ibu terus baca WA gitu, baca ini, pasti marah, beki ambek gitu. Jadi kalau dibiarkan itu ya, dibiarkan itu ya, jadi nggak usah marah. Biasanya cicing sorangan. Itu konsep kalau kita tidak ingin diganggu oleh orang gila, Pak. Konsepnya itu jangan diganggu. Itu biasanya orang gila tuh dia amak-amakan ngomong sorangan, atapkeun ya kurang atapkeun. Mau bacot teh sorangan we nanti di jalan itu. Atapkeun ya dan gelo. Atapkeun. Begitu dilayani, marah dia Pak, makin jadi itu. Dilayani oleh anak-anak diganggu, dia dikejar itu. Sebenarnya kalau dibiarin dia ngomong sendiri aja seperti itu, biarkan aja Pak. Jadi yang harus dilakukan sebagai muslim menurut saya ya, yang hidup di negeri ini ya, bukan negara berdasarkan syariat Islam gitu ya, dan sebagai warga negara yang baik, ya tinggal laporkan saja Pak. Setiap ada penghinaan terhadap Islam, laporkan. Ya dilaporkan dah percuma Pak. Sudah dilaporkan gitu di naon. Hak dengan laporan itu sudah dua keuntungan kita Pak. Pertama, di akhirat kita sudah mudah-mudahan terbebas dari tuntutan Allah. Kamu kata Allah di akhirat mengaku mencintai aku melebihi cinta kepada dunia dan segala isinya. Ketika aku dan firmanku dihina, diolok-olok, kok bisa-bisanya kamu diam? Terus apa jawaban kita? Apa jawaban kita kepada Allah? Ngeri kalau kita lihat. Orang tua kita dihina saja kita nggak akan diam. Allah dihina, kok bisa-bisanya kita diam, Pak? Terus gimana pertanggungjawaban kita di akhirat di hadapan Allah, Pak? Kamu mengaku mencintai aku melebihi cinta pada dunia dan segala isinya. Mana buktinya? Saya dihina, saya dicemoohkan, firman saya dikufuri, dicemoohkan. Kamu diam. Katanya kamu mencintai Rasulullah, sebentar-sebentar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kata Rasul saya dihujat, dihina. Kamu diam. Nah, paling tidak kita harus selamat. Allah, saya sudah sempat melapor. Saya sempat menunjukkan ini. Ya, sebagai warga negara yang baik kita laksanakan itu. Persoalan nanti apakah itu ditanggapi, diproses atau tidak, ya sudahlah, paling tidak kita sudah melakukan. Nah, bayangkan Pak, kalau yang melapor itu 1000 orang. Di setiap Kapolres di seluruh Indonesia, semua umat Islam datang untuk melapor. Yang datang ya 1000 penuh antri yang laporan gitu. Apa tetap tidak akan diproses itu, Pak? Nah, kita umat Islam, saya khawatir umat Islam itu makin pesimis Pak ya, kita nih ya. Ini berbahaya Pak. Berbahaya. Kita harus berbuat tetapi tetap dalam aturan yang ada di negeri ini Pak. Ya lapor. Salah kita melapor, harusnya kita dihargai karena kita ikut mendukung aparat di dalam menegakkan hukum. Orang ini sudah melanggar KUHP minimal 156A itu, penodaan terhadap agama. Yang kedua, ini saya punya cerita Pak ya.
Dulu di sekitar tahun 2001 juga, Pak, di Indonesia ini berkembang fitnah, Pak. Termasuk di Masjid Istiqomah ini pernah berkembang fitnah itu, Pak. Karena dulu belum begitu namanya media sosial itu ya, belum seperti sekarang gitu. Jadi mereka menyebarkan fitnahnya lewat buletin, Pak. Ada buletin, mereka beri judul Al-Ukhwah, apa judulnya? Ada Al-Ukhwah-ukhwahnya gitulah. Lalu buletinnya juga didahului dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Al-Ukhwah. Ada satu kata lagi saya lupa ya. Lupa lah saya. Ada lagi nama buletinnya masih dari mereka juga, itu nyebar buletin dengan nama buletinnya Siratal Mustaqim, Yayasan Siratal Mustaqim. Kalau ibu bapak membaca Ukhwah, Yayasan Siratal Mustaqim, terbayangnya itu yayasan Islam bukan? Islam, Pak. Islam, makanya buletin itu ketika disebarkan di masjid-masjid, termasuk di Istiqomah, saya tahu pada waktu itu, wah, pemuda-pemuda Istiqomah bersemangat itu nyebarkan di hari Jumat lagi, orang ini soal Jumatan itu sebarkan dari Yayasan Siratal Mustaqim, can kaburu dibaca, datang pas itu ya sebarkan itu di depan itu, di masjid-masjid yang lain. Begitu dibaca ngaharulang, Pak, isi buletin Siratal Mustaqim itu. Di antaranya isinya itu menyatakan bahwa agama Islam itu agama penyembah berhala. Tuhan mereka yang mereka sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, nama lain dari Tuhan itu adalah Hajar Aswad, batu hitam yang ada di salah satu pojok Ka'bah. Jadi mereka umat Islam itu penyembah batu Tuhan mereka yang namanya Hajar Aswad alias Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka umat Islam yang punya uang, mereka akan segera pergi ke Mekah untuk menemui Tuhannya itu. Sampai di Mekah mereka akan menyatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Jadi untuk menyeru kepada Tuhan, kami sudah datang. Nah, sampai di Mekah, nanti mereka berebutan untuk bisa mencium Tuhannya. Tuhannya yang namanya Hajar Aswad itu, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Mereka yang berhasil mencium Hajar Aswad, Tuhan mereka, maka mereka pulang ke negerinya, diberi gelar haji. Jadi umat Islam itu penyembah batu. Tuhan mereka itu batu. Lalu siapa Muhammad? Nah, Muhammad itu bukan Rasul, kata mereka. Muhammad itu orang tidak waras. Itu isi buletinnya, Pak. Orang tidak waras. Karena dia itu tidak waras, maka dia pun kemudian masuk guha. Kalau orang waras katanya enggak, ngapain masuk guha? Ini dia masuk guha. Nah, ketika di dalam guha itulah datang setan. Lalu Muhammad pun dibisiki oleh setan itu. Nah, bisikan-bisikan setan kepada Muhammad itulah yang sekarang diberi nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah bisikan-bisikan setan yang diterima oleh Muhammad yang tidak waras itu. Ini baca ini siapa ini? Siapa ya? Mana? Siapa Yayasan Siratal Mustaqim? Oh iya, dakwah wal ukhuwah, itu nama buletin lainnya itu. Dakwah wal ukhuwah. Ini siapa ini? Ini nyebar di seluruh Indonesia. Fitnah itu. Ya alhamdulillah kita terus mencoba mencari, Pak.
Dan akhirnya berhasil kita ada curiga kepada sebuah yayasan di Jakarta, Jalan Proklamasi 51 kalau nggak salah, yayasan itu. Lalu kita masukkan seseorang ke sana, ke yayasan itu, dan dia dibaptis. Baptis dia, baptis, nggak ada masalah, baptis lah itu. Sampai dia menjadi orang kepercayaan dari pimpinan yayasan itu. Hampir 9 bulan dia berada di situ, Pak. Gitu. Selama 9 bulan dia berada di sana, alhamdulillah berhasil membongkar data dokumen-dokumen yayasan itu, bahwa buletin-buletin itu semua bersumber dari yayasan itu. Yayasan itu namanya Yayasan Christian Center Nehemia. Alamatnya Jalan Proklamasi, Jakarta. Pimpinannya pada waktu itu adalah Suradi bin Abraham dan Pendeta Purnama Winangun. Setelah kita memiliki semua bukti-bukti itu, maka kami di Forum Ulama Umat Indonesia pada waktu itu mengeluarkan fatwa. Fatwa yang isinya kurang lebih berdasarkan ajaran Islam, Quran dan Sunnah, barang siapa yang menghina ajaran Islam seperti Pendeta Suradi bin Abraham dan Pendeta Purnama Winangun, wajib dihukum mati. Itu fatwa Forum Ulama Umat Indonesia tahun 2001. Ya kita harus menyampaikan, Pak. Hak kita untuk menyampaikan itu, bahwa berdasarkan hukum Islam itulah harusnya hukum yang diberlakukan kalau negara itu berdasarkan syariat Islam. Tapi karena negeri ini memang kita menyadari tidak berdasarkan syariat Islam gitu ya kita serahkan apa hukum yang mau diberlakukan pada mereka. Paling itu KUHP 15A itu. Dan sebagai warga negara yang baik, kita lapor. Saya sendiri datang, Pak, waktu itu ke Mabes Polri, menyampaikan semua dokumen-dokumen itu. Kami melaporkan ini, agar ini diproses secara hukum. Kami itu pada waktu kita mengeluarkan fatwa ini, ya, jawaban yang kita dapatkan waktu itu dari Mabes Polri, yang bersangkutan sudah kabur ke Israel katanya. Yang Suradi bin Abraham ini. Ya kita menyerahkan saja sepenuhnya gitu kan. Sebagai warga negara yang baik, ya kita sudah lakukan kewajiban kita. Sebenarnya kita ingin menyampaikan bahwa secara hukum Islam ini harusnya hukum mati gitu. Tapi ya bahwa negeri ini tidak berdasarkan hukum Islam memang realitanya seperti itu. Tapi negeri ini masih punya hukum lah untuk penodaan agama ya 5 tahun maksimalnya, emang enggak lah 11 tahun serah kita emang insyaallah. Tapi yang pasti ini harus diproses kan itu, makanya kita lapor. Ya alhamdulillah tidak diproses kan. Tapi paling tidak seperti saya katakan tadi, mudah-mudahan saya terbebas itu di akhirat nanti ketika Allah. Bagaimana Islam? Kamu mengaku Muslim, Islam dihina seperti itu, kamu diam. Alhamdulillah sejak itu kantornya ditinggalkan, kabur itu, bubar itu. Padahal mereka sudah menciptakan kader 1000 orang, 1000 kader yang disebarkan ke seluruh Indonesia.
Saya kenal tipe-tipe mereka. Sekarang mereka main di media sosial juga dengan gaya-gaya seperti itu. Itu dari yang kita tahu. Kalau tokohnya ini sudah mati, Pak. Sudah mati itu. Yang dikeluarkan fatwa mati itu sudah mati, walaupun bukan karena dihukum mati, Pak. Kantornya sekarang konon kalau nggak salah yang jadi kantor Majelis Ulama gitu, kalau nggak salah itu. Pokoknya sempat ditinggalkan itu kantor. Di Jalan Proklamasi itu kantornya, Pak. Ya paling tidak kita bisa menghentikanlah itu ya, gerakan mereka itu. Sementara itu. Ini udah jam 9 ya. Masih bisa, Bu, Bapak? 5 menit lagi lah. Enam menit, marah pas jam 9. Itu yang pertama. Jadi jangan kita terpancing, Pak. Terpancing ikut bersikap intoleran terhadap sikap intoleran mereka gitu. Tetap saja kita umat Islam itu bersikap sebagaimana yang diajarkan Islam, toleransi. Tapi kepada orang yang menghina ada dasar hukum yang bisa ditegakkan. Ya apapun hukuman walaupun tidak sesuai dengan Islam, tapi ada hukuman. Ya kita serahkan. Mau dilaksanakan atau tidak, paling tidak kita sudah bersikap gitu. Dengan benar gitu. Yang kedua, menurut saya di dalam menghadapi Islamofobia ini, kita umat Islam jangan sampai terpancing, Pak, untuk upaya sebagian orang untuk mengkotak-kotakan Islam. Sekarang Islam ini dibuat di kotak-kotak, Pak, dipecah-pecah supaya menjadi tidak bersatu, Pak. Lalu diberilah label di sini, ini Islam moderat, ini Islam radikal, ini Islam Islam wasatiyah. Nanti makin banyak, Pak, ada Islam Nusantara, ada Islam Yu, ada Islam banyak gitu. Hingga kita nggak merasa. Dan itu istilah-istilah itu muncul dari mana, Pak? Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Yang berhak memberi nama agama ini siapa? Allah, Pak. Dan Allah sudah memberi nama agama ini Islam. Gak ada Islam radikal, gak ada Islam moderat, gak ada Islam. Islam hanya mengenal dua istilah. Yang mengikuti ajaran Islam sesuai Quran dan Sunnah, itu Islam yang benar. Yang tidak mengikuti Quran dan Sunnah, sesat. Selesai, Pak. Tinggal kita lihat saja ini, kelompok ini mengikuti ajaran Islam, ya sudah, dia Islam, dia Muslim. Menyimpang dari ajaran Islam, ya sudah, itu sesat. Selesai, Pak. Yang saya melihat, Pak, ini tangkapan saya ya, pemahaman saya. Pengkotakan-potokan ini digiring, Pak. Nantinya itu digiring sehingga Islam moderatlah Islam yang benar. Dan siapa Islam moderat itu? Islam yang sekuler dan ini Islam sekuler itulah yang moderat, Pak. Islam yang liberal itu yang mereka maksud, itulah Islam yang moderat. Sehingga itulah yang benar, Pak. Penggiringan ini sudah nampak sekali. Dengan istilah radikal, intoleran, ini ustadz radikal, ini ustadz intoleran, Pak. Kenapa dia radikal? Apa yang dia sampaikan? Kebenaran Islam. Jadi orang itu nggak bisa menyampaikan lagi kebenaran Islam, Pak. Ketika Islam menyatakan inilah yang benar menurut hukum Allah dan itu tidak cocok dengan hawa nafsu sebagian orang, maka dituduhlah ini Islam radikal. Sehingga nanti ada istilah ustadz sejuk gitu. Ini ustadz ini kalau berdakwah sejuk bawaannya itu. Sehingga kalau kita mendengar dakwahnya itu tenang. Walaupun kita sering berbuat maksiat, tenang bawaannya teh. Coba diundang lagi lah ini. Nah, kalau bisa sekarang diberi sertifikat ini, sertifikat sebagai ustadz sejuk. Nah, sekarang ada upaya itu untuk membuat sertifikat ustadz, Pak. Ustadz yang sejuk itu. Nah, kalau ustadz yang satu lagi, ya Allah, itu mah radikal. Baru 5 menit berbicara di mimbar sudah berbicara haram, berbicara dosa, kafir, neraka.
Saya mah baru saja sekali mendengarkan ceramah dia, 3 malam saya nggak bisa tidur. Radikal, coret, tong diondang deh Ustaz dia mah. Makin tidak ada lagi orang menyampaikan ajaran Islam. Ini nanti kalau saya menyampaikan yang sebenarnya menurut Al-Quran, ini bisa-bisa saya dicap radikal, dicap intoleran, dan kemudian jadi ondang deh. Daripada yang enggak salah. Orang ngabahas iya lah. Kunaon lamun hitut kudu wudu. Mau dituduh radikal karena semuanya juga pernah hitut, Pak. Jadi bahasannya berputar-putar di situ saja, Pak. Urusan kunaon, hitut, kudu wudu deui, apa yang itu yang semuanya nyaman itu, Pak. Sejuk. Mari kita umat Islam jangan terbawa itu ya dengan pengkotak-kotakan semacam ini. Kalau Muhammadiyah, Persis, NU itu insya Allah bukan pengkotak-kotakan, itu semuanya Muslim, Pak. Semuanya Muslim, itu organisasi gitu, ya. Organisasi insya Allah. Yang ketiga ya terkait dengan Islamofobia di negeri yang mayoritas Muslim ini, kita tentu mendesak ya, mendesak dan menuntut pada pemerintah dan aparat ya agar bersikap tegas, Pak, terhadap keberadaan orang-orang Islamofobia ini. Jadi pemerintah dan aparat harus menunjukkan sikap yang tegas di dalam membela kesucian agama. Bukan hanya Islam, ya semua agama yang diakui resmi di negeri ini, Pak. Jadi nggak membiarkan orang kemudian menodai kesucian agama. Ada 6 kan agama yang diakui resmi di negeri ini. Jadi kalau ada misalnya orang mencaci maki, menghina agama Hindu, ya itu juga nggak bisa dibiarkan oleh pemerintah. Pemerintah wajib melindungi. Apalagi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap orang itu punya hak untuk memiliki keyakinan dan dijaga oleh negara, dilindungi keyakinan masing-masing itu, agama itu. Terlebih agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk negeri ini. Dan yang keempat, nah ini karena persis jam 9. Yang keempat ya kita berharap mudah-mudahan umat Islam bersiap-siap itu untuk mendesak DPR RI ya, untuk membuat undang-undang anti-Islamofobia. Ya, PBB sudah memberi jalan bagi kita gitu, dengan landasan merujuk kepada resolusi PBB itu. Ya. Kalau bahasanya saya katakan resolusi PBB itu wajib diperangi, Pak. Nah, kita berharap diperanginya itu diterjemahkan oleh wakil-wakil rakyat di negeri ini dengan melahirkan undang-undang yang dalam undang-undang itu ditetapkanlah hukum yang keras terhadap Islamofobia ini gitu. Ya alhamdulillah Ketua DPD RI ya, nah itu Bapak AA Lanyala yang makin hari kelihatannya makin nyala ini ya, Lanyala ini, dengan pernyataan-pernyataannya yang terkesan membela rakyat gitu ya. Nah, beliau berikrar, berjanji, bertekad untuk mendorong para senator teman-temannya di DPD RI ini untuk mengusulkan agar resolusi PBB itu betul-betul diratifikasi menjadi undang-undang di negeri ini. Nah, kita bersiap-siaplah untuk mendukung ketika ini sudah disiapkan, Pak, oleh saudara-saudara kita dari Syarikat Islam juga sudah menyiapkan draft undang-undangnya. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul wakil rakyat bisa menunjukkan bahwa mereka benar-benar wakil rakyat ya, sehingga undang-undang ini bisa segera diwujudkan itu. Saya kira ini saja Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mohon maaf akhirnya lebih 3 menit lagi dari rencana jam 9.
Saya kira ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhai kita semua. Dan sebelum saya akhiri, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya waktu di hari Sabtu, nah itu bisa mengikuti kajian tafsir rutin gitu ya. Kita sudah 18 tahun, Pak. Sudah 18 tahun menyelenggarakan kajian setiap hari Sabtu jam 10 sampai dengan zuhur. Sudah 840 kali pertemuan kalau nggak salah. Kita sekarang sedang membahas tafsir dan baru sampai tafsir Quran surat An-Nisa 137. Bagi bapak yang ibu punya kesempatan, silakan hadir hari Sabtu di Masjid Al-Fajar Cijagra mulai dari jam 10 sampai dengan zuhur. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.